Oke, selamat sore, Bung Selamat Agung. sore, Bung Chandra. Bagaimana Ketemu sehat? sehat-sehat. Mau ketemu Alhamdulillah. Anda lagi bicara-bicara tentang penguatan keuangan organisasi. Anggaran dasar kita ngatur yang pertama soal iuran. Catatannya belum seluruh unit kerja melakukan Pembayaran iuran sebagaimana kewajibannya DART. sebagaimana yang Betul, ditetapkan. betul. Yang soal 1% maupun soal distribusinya ada penyakit di situ, gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada juga ketentuan anggaran dasar yang bicara tentang usaha-usaha lain yang sah. Baik. Kita mungkin bicara soal usaha-usaha yang lain yang sah itu tadi, penjabarannya seperti apa menurut Anda? Baik Bung Chandra dan rekan-rekan anggota keluarga besar SPKP SPSI dimanapun saja berada, topik yang menarik dan sering kita bahas Bung Chandra ya di segala di banyak forum, di banyak pertemuan tentang penguatan keuangan. Kalau tadi disebutkan bahwa COS itu memang menjadi kewajiban dan itu menjadi tugas dari bendahara di masing-masing perangkat untuk memastikan bahwa uang COS yang dibayarkan maupun di pendistribusiannya memang sesuai dengan ADART. Namun juga kita punya salah satu dari 6 penguatan di SPKP SPSI, yaitu penguatan bidang keuangan, di mana salah satunya pengembangan usaha yang sah. Ini yang menjadi menarik di pertimbangan karena SPKP SPSI ini bukan organisasi yang profit oriented. SPKP SPSI adalah organisasi nirlaba yang tidak terlatih secara natural untuk menjadi organisasi profit oriented. Nah, sehingga perubahan ataupun pemikiran-pemikiran itu perlu kita kembangkan bersama, Bung Chandra. Dan kalau bicara peluang sangat luar biasa. Kenapa? Rekan-rekan PUK, pengurus unit kerja, ini di setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau sudah dewasa, ini hubungan industrialnya sangat bagus. Sehingga memungkinkan pekerja ini untuk bekerja sama dengan perusahaan. Misalkan melalui koperasi katakanlah untuk pengembangan usaha, baik koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam ataupun yang lain. Di sisi lain, perangkat organisasi kita dengan katakanlah anggota yang jumlahnya sangat banyak, kemudian akses yang kita punyai baik ke pemerintah maupun ke stakeholder lainnya, Pak Chandra, ini memungkinkan bagi kita untuk mengembangkan usaha. Sektor apa saja? Banyak peluangnya. Bergantung kita melakukan assessment. Contohnya anggota kita yang ada di misalkan di luar kota. Anggota di luar kota di mana potensi misalkan pengembangan budidaya peternakan atau perikanan itu bisa kita kembangkan. Baik sisi budidaya maupun sisi pengolahannya. Tapi kalau organisasi kita kebetulan adanya di daerah industri, kita bisa mengembangkan sisi transportasi misalkan. Identifikasinya ya. Mengidentifikasi bahwa misalnya salah satu anggota dengan syarat ada kedekatan hubungan tadi ya dengan pihak hubungan yang sehat, hubungan yang sehat tanpa mengesampingkan tugas dan pokok kita sebagai mitra dari pengusaha yang memang berada pada kepentingan pekerja, tidak mengorbankan sama sekali hak-hak pekerja. Yang saya maksudkan dengan organisasi atau perusahaan yang sudah dewasa seperti itu, Pak Chandra. Ada peluang di sana. Perusahaan membutuhkan transportasi untuk pendistribusian barang misalkan. Koperasi menyiapkan mobil untuk kita kerjasamakan, kita sewakan dan seterusnya. Ini luar biasa peluangnya, Pak Chandra. Kita mulai dengan skala kecil dulu ya. Kita mulai dengan skala kecil dan yang paling utama adalah harus ada yang fokus. Harus ada yang fokus untuk mengelola usaha itu. Memang tujuannya kita mengelola perusahaan atau mendirikan perusahaannya itu nanti yang profesional, autopilot dan seterusnya. Tapi di tahap awal, Pak Chandra, itu mesti harus betul-betul dikelola secara profesional, secara baik dan teliti. Kita butuh orang khusus untuk itu. Betul. Jadi kita harus juga menyadari yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita bukan organisasi yang profit oriented, tidak terdidik untuk itu. Sehingga kita harus belajar, harus merubah mindset kita yang tadinya kita lebih banyak sebagai pekerja katakanlah menjadi wirausahawan atau menjadi pengusaha ini sesuatu yang berbeda yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa bertindak secara cepat, mandiri, akurat juga dalam pengambilan keputusan itu sesuatu yang dan juga dipercaya. Dan juga berangkat dipercaya dari anggota sampai juga dipercaya oleh manajemen perusahaan. Ya betul, dan itu tadi juga kita dalam
sesi pertemuan dengan tim media kita sampaikan Pak Chandra bahwa apapun komitmen itu menjadi sangat penting. Komitmen untuk bagaimana kita benar-benar mengelola perusahaan milik SPKP SPSI dengan baik.